Kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal yang ke-12, pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Amin. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dalam lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada Haleluya. kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. 1-3. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya memberikan tema khotbah malam hari ini sesuai dengan tema nasional, yaitu marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Amin. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Sekarang. Kata sekarang artinya kapan? Sekarang. Sekarang ini kita pergi ke Bethlehem. Sekarang. Tidak ada kata-kata tunda. Setelah saya membaca, saya merenung, kenapa mereka tidak tunda dulu? Mereka kan baru lihat sesuatu. Besok dulu. Tapi mengapa harus sekarang? Pertanyaannya, kenapa mereka tidak bisa tunda? Besok dulu baru pergi. Mengapa harus sekarang? Jawabannya bahwa itulah yang mereka tunggu-tunggu. Amin. Inilah yang mereka menanti, mereka menunggu selama ini. Sedang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Itulah yang mereka nanti, itulah yang mereka menunggu. Dan ketika hal itu datang, itulah yang membuat mereka tidak bisa menunda. Amin. Mereka langsung saling mengajak, mari sekarang, jangan tunda, cepat-cepat. Bukan sekarang itu jalannya pelan-pelan, saudaraku. Tapi mereka kata bahwa cepat-cepat. Mereka tidak bisa membiarkan hal yang penting ini tertunda. Sama Tuhan, pasti banyak yang hobi nonton bola kaki. Coba dulu lihat seorang pesepak bola yang hebat. Lihat, amati, ketika bola datang, apakah dia menunggu? Apakah dia menunggu? Dia tunggu dulu. Atau dia harus segera lari dan dia akan menang bola ke gawang. Seorang pemain sepak bola yang hebat, dia tidak akan menanti waktunya. Amin. Dia tidak akan menunggu ketika bola datang, dia akan langsung tendang. Ya. Dia tidak akan mandi lama-lama. Kawannya datang atau musuhnya datang baru dia mulai angkat. Tidak ada. Dia langsung menghantam. Dia langsung membawa bola sampai di gawang. Itulah seorang pemain bola. Kita melihat firman Tuhan ini sama dengan para gembala. Ketika momen penting itu mereka melihat, mereka tidak pernah menunggu. Amin. Mereka tidak pernah membiarkan waktu itu terlambat satu detik pun.
Justru mereka saling mengajak sekarang dan mereka cepat-cepat. Seringkali kita kurang cepat. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kembali pada kita. Mau mengajar kembali kita. Mulai belajar cepat-cepat datang pada Tuhan. Amin. Mulai belajar. Untuk tidak pernah membiarkan waktu ini berlalu begitu saja. Tanpa kita bertemu dengan Tuhan. Kita mulai siapkan waktu kita. Bahwa hari ini adalah hari yang dimana saya menanti dan saya akan pergi kepada Tuhan. Karena saat adalah saat dimana kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Minggu lalu saya memberikan tema khotbah saya, yaitu perjumpaan dengan Tuhan yang mengejutkan. Saudaraku, andai kata Maria tidak menerima waktu berita tentang dia akan mengandung dan melahirkan. Kalau dia tidak terima, dia diam-diam saja. Apa yang akan terjadi dengan kita? Amin. Apa yang akan terjadi dengan umat manusia di muka bumi ini? Tapi ketika berita disampaikan, firman Tuhan disampaikan kepada para malaikat, maka seorang Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Terjadi padaku menurut perkataan. Sebagai seorang anak Tuhan, kita harus tahu bahwa kita adalah hamba Tuhan. Terjadi apapun dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Jangan berlambat-lambat, jangan menunggu, jangan menanti. Apapun yang terjadi pada hidup saya sekarang, kalau Tuhan suruh saya harus pergi. Amin. Harus pergi. Para gembala tidak akan melihat kejadian itu kalau mereka tidak mau datang. Amin. Mereka tidak akan melihat. Tapi karena meresponi kejadian itu, meresponi firman Tuhan itu, mereka tidak pernah lambat-lambat. Mereka tidak pernah menunggu, tapi mereka saling mengajak untuk segera cepat-cepat pergi melihat apa yang akan terjadi di sana. Dan akibat mereka pergi itu, mereka melihat kejadian hebat. Amin. Kemuliaan Tuhan terjadi, kuasa Tuhan terjadi, kasih Tuhan terjadi, pertolongan Tuhan terjadi. Kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, harus bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Amin. Kesaksian demi kesaksian. Kenapa kita perlu bersaksi? Karena kita melihat Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Dikatakan bahwa para gembala setelah mereka melihat kejadian itu, mereka pulang dengan sukacita. Dan mereka bersaksi. Mereka menceritakan tentang kejadian itu, dan banyak orang menjadi heran. Mau kita kata bahwa Tuhan pakai hidup saya, biar hidup saya dipakai Tuhan, agar dari hidup saya bisa menyampaikan firman bagi orang lain, agar dari hidup saya orang lain bisa diselamatkan. Kita perlu meresponi firman Tuhan. Natal bukanlah soal makan dan minum. Saudara, kalau bicara Natal pasti ujung-ujungnya ada makan minum juga. Tapi saya bilang, Natal bukan soal makan dan minum. Amin. Natal bukan soal gedung yang megah. Natal bukan soal pernak-pernik, lampu disko, lampu Natal. Natal bukan soal baju baru. Tapi Natal soal kerinduan kita mau datang pada Tuhan. Amin. Kalau orang mau rindu datang pada Tuhan, dia tidak pusing dengan segala yang lain. Natal adalah soal kerinduan kita untuk mau datang pada Tuhan. Mau mengalami Tuhan, mau melihat Tuhan bekerja. Itulah Natal. Amin. Natal yang membawa kabar kesukaan besar, itulah Natal. Amin. Jadi harus datang dengan sukacita. Datang dengan senang hati. Datang dengan penuh semangat. Datang dengan penuh gairah bahwa saya mau melihat Tuhan. Saya mau mengalami Tuhan. Saya mau berjumpa dengan Tuhan. Itulah orang percaya. Tidak pernah menunggu. Tidak pernah menanti kapan baru saya mau pergi. Tapi sekarang dengar firman Tuhan dan laksanakan. Amin. Kalau mau mengalami. Saya mau kasih tahu. Tuhan bilang apa? Aku datang seperti pencuri. Saat ini kita berjaga-jaga. Ada di dalam hadirat Tuhan.
Saudara, kita tidak tahu. Hidup ini bukan hanya sampai sini. Tapi hidup ini kita akan ujung-ujungnya menghadap Bapa. Kita sudah siap atau belum? Sudah siap diri atau belum? Atau tunggu dulu? Tunggu saya batuk-batuk dulu, saya baru saya mulai setia sama Tuhan. Masih kuat begini, saya tidak perlu kenal Tuhan. Masih kuat begini, biarin dulu. Tapi kalau sudah batuk-batuk baru, Tuhan saya mau bertobat. Atau saya mau melayani Tuhan, tidak bisa lagi. Amin. Masih kuat seperti ini yang kita mau melayani Tuhan. Amin. Mau datang pada Tuhan. Murid-murid tidak bisa tunggu. Para gembala tidak bisa tunggu. Ini adalah waktunya. Amin. Waktunya kami mau melayani Tuhan. Waktunya kami mau menyampaikan firman Tuhan. Waktunya kami mau menyampaikan kebenaran ini. Waktunya kami mau menyampaikan berita ini, berita gembira. Berita sukacita, berita keselamatan. Inilah waktunya. Tidak bisa menunda, tidak ditunggu-tunggu. Sebagai orang Kristen yang taat, tidak akan tunda. Amin. Tidak menunda. Ketika tahun 1991 saya dipanggil Tuhan, saya mengenal Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, sekarang saatnya saya menyerahkan hidup ini pada Tuhan. Dan saya mau melayani Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Dengan tekad bulat. Apapun yang terjadi saya mau melayani Tuhan. Ini hidup saya bagi Tuhan. Amin. Malam ini kita bilang ini hidup saya bagi Tuhan. Bilang sama-sama kita bilang hidup ini bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau hidup ini bagi Tuhan, aduh, mesra sekali. Lebih mesra kita dengan Tuhan daripada mesra Bapak Robi dengan istri. Ini, kalau kita betul-betul mau ada di dalam hati Tuhan. Mau membangun cinta kita dengan Tuhan, mau membangun hubungan kita dengan Tuhan. Aduh, betapa lebih mesra kita dengan Tuhan daripada Bapak Charles dengan Ibu Rista. Tapi kalau mereka mesra, ini lambang cinta mereka kepada Tuhan. Amin. Ini contoh. Contoh keluarga Allah seperti itu. Mesranya luar biasa. Ketika kita mesra itu lambang daripada kemesraan kita pada Tuhan. Amin. Mereka betul-betul tidak pernah membiarkan waktu ya terlewatkan sedikit pun. Mereka saling mengajak. Sekarang kita pergi dan mereka bangkit dan cepat-cepat. Saya mau kasih tahu, mulai hari ini kita harus saling mengajak. Amin. Saling mengajak, jangan lambat-lambat lagi. Cepat-cepat, ayo mari kita mau datang pada Tuhan. Kita akan melihat di sana. Kita akan melihat apa yang terjadi di sana. Apa yang terjadi? Firman Tuhan yang terjadi. Amin. Yang kita datang setiap minggu ke gereja itu hanya apa? Firman Tuhan itu yang perlu. Amin. Kita mau dengarkan suara Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri yang berhadapan dengan kita, yang berbicara dengan kita. Kita sebetulnya kita orang beruntung. Kelahiran Raja Damai, kelahiran Tuhan Yesus, artinya kita sedang melihat Allah itu sendiri. Amin. Karena Tuhan Allah yang bisa dilihat hanya waktu zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa, Tuhan memperlihatkan kemuliaannya kepada orang-orang Israel. Dan pada waktu mereka dengar langsung suara dari Tuhan. Bahkan gunung api, ya gunung Tuhan. Ketika Allah berbicara di dalam nyala api itu, bangsa Israel ketakutan. Dikatakan bahwa Musa, dia bisa bertemu muka dengan Tuhan. Amin. Tetapi di zaman kasih karunia kita tidak bisa lihat Tuhan seperti zaman Nabi Musa. Tapi kita bisa melihat Tuhan melalui wajah Kristus. Melalui Sang Bayi Natal kita bisa lihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Jadi kehadiran Tuhan dalam hidup kita ini jangan dibuat seperti hal-hal sepele. Tapi inilah kita sedang mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup setiap kehidupan kita. Melalui apa? Mendekatkan diri pada Tuhan. Natal yang membawa kabar kesukaan besar. Kita ini harus saatnya yang kita bawa kabar itu jangan kabar yang betul-betul membingungkan orang. Saudara tahu, berapa bulan terakhir ini banyak yang mengeluarkan kabar-kabar yang menjengkelkan. Banyak kabar-kabar yang menyakitkan. Banyak kabar-kabar yang betul-betul ya membingungkan, mengecewakan, ya
Banyak kabar-kabar yang membuat kita jadi lemah. Tapi ingat baik, hanya ada satu kabar yang membawa sukacita. Amin. Hanya ada satu kabar yang membawa sukacita, yaitu kabar kebenaran firman Tuhan. Amin. Melalui firman Tuhan kita akan terus mendengarkan ya kabar setiap hari. Ya, saya biasa buat renungan saya tiap hari itu dengan tema pesan. Setiap hari selalu ada pesan Tuhan. Setiap hari selalu ada pesan Tuhan. Hari ini saya dapat pesan Tuhan apa? Supaya saya menjalani sesuai dengan pesan Tuhan. Besok itu saya melibat firman Tuhan. Hari ini lagi pesan Tuhannya apa? Dan setiap hari kita harus mengalami pesan Tuhan. Amin. Harus selalu mengalami pesan Tuhan. Terima pesan Tuhan. Mendengarkan pesan Tuhan. Agar kita perlu berjalan dalam firman Tuhan. Di dalam kebenaran. Di luar itu saudaraku, orang yang tidak pernah berjalan dalam pesan Tuhan akan mengalami kejatuhan. Amin. Banyak orang sedang mengalami kejatuhan ketika dia tidak pernah berjalan di dalam pesan-pesan Tuhan. Dia mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kepintaran sendiri, kehebatan sendiri. Mungkin dia punya kedudukan yang tinggi, kejabatan yang tinggi. Dia andalkannya pribadinya tanpa menghiraukan pesan Tuhan. Jatuh, amin. Tapi kalau kita hidup selalu mengalami pesan-pesan Tuhan, ikuti pesan-pesan Tuhan, kita akan dituntun Tuhan terus, amin. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Jangan takut. Memang malaikat tahu bahwa gembala-gembala itu orang-orang yang setiap hari selalu mengalami masalah. Maka kalau tiba-tiba ada berita itu, mereka takut. Tiba-tiba mereka lihat hal-hal yang betul-betul aneh, mereka takut. Tapi mereka bilang apa? Jangan takut. Hari ini ada kabar baik. Amin. Mungkin kemarin kamu dapat kabar-kabar yang membingungkan, kabar-kabar yang melemahkan kamu, kabar-kabar yang membuat kamu takut. Hari ini bukan kabar ketakutan lagi. Amin. Hari ini tidak ada kabar ketakutan, tapi yang ada adalah kabar sukacita. Amin. Kabar damai sejahtera. Kabar kelepasan. Kabar keselamatan. Itu yang harus dinyatakan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus bisa menyebarkan kabar yang membawa sukacita. Amin. Kalau orang suka menyebarkan kabar-kabar hoax, ya, yang bisa saling menjatuhkan lawannya atau temannya, kita harus membawa kabar baik. Amin. Kabar sukacita, kabar kesukaan yang berdasar daripada Tuhan. Bethlehem harus menjadi tempat kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Bethlehem itu menjadi tempat kesukaan besar. Ya. Natal itu harus bisa mengubah rumah hati kita menjadi Bethlehem, tempat kesukaan bagi semua keluarga kita, saudara kita. Jadi kita harus mengubah rumah hati kita ini menjadikan tempat ya Bethlehem, agar dari hidup kita menjadi tempat kesukaan besar. Kenapa? Hari-hari ini banyak orang, biar saudara, mereka tidak akur. Kenapa? Karena mereka tidak ubah hati mereka menjadi Bethlehem yang membawa kesukaan besar. Amin. Makanya firman Tuhan mau mengubah hati kita menjadi rumah Bethlehem. Agar dari rumah hati kita menjadi tempat kesukaan besar bagi banyak orang. Baik keluarga, ya, bagi tetangga. Ya. Natal harus bisa mengubah hidup kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan sampai kita Natal kemarin saya dengar khotbah di gereja Gesja, mereka seperti napas. Napas itu apa? Napas itu ada dua. Ada dua. Saya dengar kemarin, napas itu ada dua. Napas pas Natal, Pasca. Nanti kalau Natal baru datang, Pasca baru datang.
Itu Natal, itu napas yang pertama. Yang kedua, napas satu-satu baru mau bertobat. Ya, napas yang kedua itu tunggu napas satu dulu baru mau bertobat. Tidak bisa lagi. Hidup kita ya merindukan Tuhan harus seperti kita merindukan ingin bernafas. Amin. Ingin bernafas. Kalau kita mau bernafas, berarti kita juga mau utamakan Tuhan, ya. Lebih dekat dengan Tuhan. Natal harus bisa mengubah cara pandang kita. Bahwa hidup kita sangat membutuhkan Tuhan. Amin. Bahwa hari ini ternyata saya mulai mengambil satu sikap. Saya butuh Tuhan. Natal itu mengubah kita bahwa saya butuh Tuhan. Seperti para gembala. Ketika mereka melihat kejadian itu baru mereka sadar. Kami butuh Tuhan. Amin. Kami butuh Tuhan yang punya kuasa mengubah setiap hidup kami. Ya, mengubah cara pandang kami. Mengubah sikap kami. Natal bisa mengubah sikap kami. Natal bisa mengubah karakter kami. Natal bisa mengubah cara berpikir kami. Amin. Itulah Natal bisa mengubah. Seperti para gembala. Mengubah semuanya. Berita kelahiran itu mengubah para gembala. Amin. Mereka mungkin tidak bisa omong. Mereka mungkin dulu lidah berat. Mereka mungkin tidak bisa bicara. Tapi ketika berita nasihat itu mengubah sikap hidup mereka. Dari gembala ternak kambing domba menjadi gembala manusia. Amin. Itulah Natal yang mengubah setiap kita. Jangan sampai setiap tahun Natal, tidak ada perubahan. Kita harus buat gerakan perubahan ketika kita menyambut Natal. Amin. Gerakan perubahan. Bahwa saya sudah berubah. Itu kenapa berubah? Kemarin saya dengar firman Tuhan. Kemarin saya ikut acara Natal, saya berubah. Amin. Berubah. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak berubah, satu titik saja dikata menjadi orang yang paling terlambat. Amin. Contoh seperti tadi itu saya bilang seorang pemain bola. Ketika dia menjemput bola, dia akan bawa langsung ke tiang gawang. Dia tidak tunggu waktu. Tunggu. Dia tidak akan tunggu musuhnya datang. Dia cepat bawa ke tiang gawang. Kita juga seperti itu. Rasul Paulus bilang dia sebagai apa? Dia sebagai seorang pelari. Dia seorang petanding yang luar biasa. Dia tidak melihat dari belakang. Tapi dia akan lurus terus. Fokus. Hidup kita sebagai orang percaya harus fokus pada Tuhan. Amin. Fokus pada Tuhan. Ya, fokus pada Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang mau berdamai dengan Allah dan sesama manusia. Karena Yesus sang bayi Natal adalah Raja Damai. Amin. Damai. Yesus itu Raja Damai. Ya, kita lihat di firman Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 14 kita baca sama saudara. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan datang mau mencari orang yang berkenan di hati Tuhan, yaitu orang yang mau berdamai. Amin. Mau berdamai. Karena Tuhan itu dia Raja Damai. Amin. Dia Raja Damai. Saya coba satu, ke depan. Lalu kemudian Yusuf ke depan. Ya, Yusuf ke depan. Yusuf di sini. Ya. Ini contoh kecil. Ini mereka dua ini dulu akur sekali. Tapi tiba-tiba mereka tak salah. Mereka dua tidak baku tegur. Mulai mereka dua ini jalan tidak baku tegur. Satu samping kiri, satu samping kanan. Coba ke sana. Buka ke sini. Terus Yusuf pindah ke sana. Ini lambang mereka. Mereka ini tidak akan bakukan ketemu. Karena mereka ada masalah. Akhirnya mereka ini tidak baku ketemu. Mereka ini bilang apa? Sampai mati pun saya tidak akan tegur Yusuf. Yusuf lebih begitu. Sampai mati pun saya tidak akan tegur karena dia buat salah sama saya. Saling mempersalahkan. Saling cari kebenaran. Ini sudah lama sekali sudah lakukan dengan Tuhan. Tapi ketika Tuhan datang,
Adakah mereka mau berdamai? Tuhan Yesus adalah Bapa Dom. Bapa Dom maju ke depan. Iya. Bapa Dom ini lambang daripada Tuhan Yesus. Dia adalah Raja Damai. Jangan lihat Bapa Dom dulu. Kamu udah balik ke sini, satu ke sini, ke sana. Tiba-tiba Bapa Dom, Tuhan Yesus datang di tengah. Oke. Sekarang balik. Apakah dua orang mau bertahan atau tidak? Karena Tuhan sudah datang di mereka. Kira-kira mau bertahan? Apakah mereka mau bertahan? Ketika Tuhan datang, dia hanya cari orang yang hatinya berkenan bagi Tuhan. Yaitu mau berdamai. Mungkin saja Yusuf bilang begini, sekarang saya mau berdamai. Saya damai dengan dia. Dan Ano dia bilang begini, tidak, saya tidak mau. Ano masih putar-putar, Tuhan terima, Ano ditinggalkan. Karena Tuhan mencari orang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Kita semua ini pasti senang kalau Tuhan berkenan atas hidup kita, amin. Kalau mau Tuhan berkenan kepada hidup kita, mulai saat ini berdamailah satu dengan yang lain. Jangan bilang saya ini anak Tuhan tapi tidak pernah berdamai dengan saudaranya. Lihat saudara seperti musuh, hati-hati. Tuhan mengingatkan pada orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, karena orang Israel itu besar, berjalan sambil berperang. Tuhan bilang apa? Hati-hati sampai tempat itu saudaramu. Jangan kamu perangi di mereka, amin. Yaitu turunan dari Esau, orang Edom. Tuhan mengingatkan mereka, bangsa Israel tidak tahu. Mereka tidak kenal itu Edom. Mereka tidak kenal turunan Esau. Tapi Tuhan bilang itu hati-hati itu saudaramu, amin. Jangan kau perang mereka. Tuhan hari ini bilang apa? Ingat hati-hati. Kita semua adalah saudara, jangan baku marah, amin. Karena Tuhan lahir untuk mendamaikan kita, dia raja, dia segala raja, dia Tuhan. Dia penguasa di surga dan di bumi. Kita tidak bisa melawan Tuhan, amin. Kalau Raja Damai itu datang, mari kita. Tuhan datang tidak cari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Tuhan mau cari orang punya hati yang mau kembali kepada Tuhan. Amin. Hati yang mau menyerah pada Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan, ya, dia tinggalkan takhta kerajaan dan datang ke dalam dunia untuk mendamaikan kita, amin. Dia adalah Raja Damai, mengubah hidup kita, mengubah karakter kita. Dan Tuhan mau cari orang yang berkenan kepadanya, ya. Tuhan mau cari orang yang berkenan padanya. Tuhan butuh itu. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Silakan. Oke. Mereka sudah damai kah? Sudah damai kah belum? Sudah damai. Kalau belum damai, Tuhan Allah yang atur kamu dua. Ingat, dengar firman Tuhan, laksanakan firman Tuhan. Amin. Jangan tunggu dulu Tidak, dia itu sudah salah dengan saya. Sudah lama saya tidak suka dengan dia. Ingat, Tuhan tidak tanya kau, tunggu sudah lama. Tuhan suruh kau sekarang damai, amin. Sekarang, cepat. Jangan tunggu dulu, sebentar napas habis, lu tidak damai lagi. Di surga dulu, Tuhan terlalu di sana. Saya paling takut itu, saudaraku. Saya paling takut itu. Setelah saya mengenal Tuhan, saya siap untuk berdamai dengan semua. Amin. Dengan orang lain kita damai, apalagi dengan keluarga. Kenapa? Saya tidak mau terlambat. Tidak boleh terlambat. Lihat sini, murid-murid ini, para gembala mereka saling mengatakan sekarang dan cepat-cepat, bukan tunggu. Cepat. Hari ini Tuhan bilang sama kita cepat. Dengar firman Tuhan, jangan tunggu-tunggu, ya. Jangan tunggu-tunggu. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Tuhan mau arahkan kembali. Tadi Ano dengan Yusuf mereka punya jalan lain-lain. Mereka pun kaki mengarah ke lain-lain. Tapi Tuhan datang mengarah ke kaki mereka ke jalan yang benar. Amin. Tuhan datang mengarahkan mereka kaki mereka ke jalan yang benar. Tuhan mau ubah kembali. Dulu mereka salah melangkah. Tuhan datang, hak kehadiran Tuhan, kelahiran Tuhan mengubah kembali kaki mereka ke jalan yang benar. Kita sadar, kita pahami, ya, bahwa kita adalah orang berdosa, tapi syukur pada Tuhan, Dia hadir untuk mengubah kita, ya, Dia hadir untuk mengubah kita, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Orang yang tidak pernah mau damai pasti dia amat dalam kegelapan.
Tapi Yesus lahir untuk memberikan terang bagi kita. Kembali ke jalan Tuhan. Hidup berdamai. Panggilan untuk pergi ke Bethlehem. Artinya supaya kita pergi untuk mengalami Tuhan. Amin. Ya. Panggilan untuk pergi ke Bethlehem. Pergi untuk mengalami sukacita Allah. Kalau mereka tidak pergi ke Bethlehem, pasti tidak ada sukacita, saudaraku. Tapi karena mereka pergi ke Bethlehem, maka sukacita itu mereka mengalami. Ya, sukacita yang mereka alami. Mereka terima dari Tuhan. Mereka mengalami sukacita besar. Ya. Kenapa kita pergi ke Bethlehem? Yang pertama pergi untuk mengalami sukacita Allah. Yang kedua, pergi untuk menerima keselamatan dari Allah. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pergi untuk menerima keselamatan, untuk mengalami keselamatan. Ya, kita datang ke gereja hanya ada satu tujuan, kita mengalami keselamatan. Kita bisa mengalami janji Tuhan. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang bisa mengubah hidup kita, yang membuat hidup kita semakin kuat. Ya, yang ketiga pergi untuk memuliakan Allah. Lukas 2 ayat 13 dan 14 dan ayat 20. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka pulang sambil memuji Allah, amin. Sambil membesarkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Mereka pulang dengan sukacita. Bukan pulang dengan muka yang bakerut. Bukan pulang dengan muka yang asam. Tapi mereka pulang dengan sukacita besar. Amin. Kenapa Yesus harus lahir di Bethlehem? Pertanyaannya. Mengapa Yesus harus lahir di Bethlehem? Karena Tuhan tahu. Dan mengapa Yesus harus lahir di kandang domba? Kandang itu tahu kandang. Kandang itu kan tempat kambing domba berkumpul. Lalu kemudian kandang itu juga tempat di mana ada palungan, tempat minumnya kambing domba. Bisa dibayangkan saudara, itu tempat minuman kambing domba itu. Namanya binatang. Datang gembala taruh air. Satu kelompok datang minum, habis dia kencing lagi di situ. Habis itu satu kelompok datang minum, kencing lagi di situ. Hewan itu berkelompok-kelompok. Jadi akhirnya tempat itu jadi jelek, jadi buruk, jadi busuk, jadi amis, jadi bau. Tapi mengapa Tuhan Yesus lahir di tempat itu? Kenapa Tuhan Yesus lahir di kandang Bethlehem, bukan di kota? Bukan di tempat yang mewah, dan di tempat yang baik. Kenapa? Tuhan tahu saudara, amin. Tuhan tahu ada perbedaan kehidupan orang kota dan orang kampung. Tuhan tahu suka sulit mereka. Tujuan Tuhan Yesus lahir di dalam kandang Bethlehem, artinya dia mau merasakan penderitaan para gembala, amin. Dia mau turut merasakan kesulitan yang mereka alami selama ini. Dia mau merasakan penderitaan yang mereka alami selama ini. Dia mau merasakan kesukaan yang mereka alami selama ini. Dia mau merasakan, amin. Seharusnya kita bersyukur kalau hari ini kita ada bersama dengan Tuhan. Dia hadir untuk menjawab setiap pergumulan mereka. Dia hadir untuk memberikan jawaban. Sukacita besar terjadi pada para gembala. Maka kalau kita baca, kita renung saudara dengan kasih Tuhan, ternyata Tuhan membuat mujizat bukan di kota. Amin. Tuhan selalu buat mujizat di tengah-tengah orang susah. Orang-orang yang sangat membutuhkan, orang-orang sengsara. Tuhan buat mujizat. Amin. Tuhan tidak pandang. Karena mereka ini orang-orang pedalaman, ya sudah mereka di situ. Nanti Tuhan buat mujizat di kota, tidak. Tuhan lebih banyak buat mujizat di desa-desa.
Di sana 5 roti, 2 ekor ikan, makan 5.000 orang. Mesti terjadi, bukan di kota. Semuanya Tuhan lakukan. Kenapa? Tuhan mau merasakan bagaimana kesulitan hidup kita. Tuhan mau turut merasakan bagaimana penderitaan kita. Dia hadir untuk kita. Amin. Dia hadir untuk kita. Dia lahir untuk kita. Dia mengubah kita. Dia mau menjawab kita. Dia mau angkat kembali kita yang hidup dalam kegelapan, dalam kesukaan, dalam kesulitan. Dia mau angkat kembali hidup kita. Maka kita perlu meresponi, jangan tunda-tunda. Dengar firman Tuhan, jangan tunda. Dengar firman Tuhan, respon firman Tuhan. Ayo cepat-cepat datang pada Tuhan. Amin. Cepat-cepat. Jangan tunggu-tunggu, ya. Jangan tunggu-tunggu. Mari kita mulai saling mengajak. Ketika kita dengar firman Tuhan, mengenal apa? Saling mengajak, mulai saat ini saling mengajak. Amin. Mengajak untuk datang kepada Tuhan. Mengajak untuk beribadah pada Tuhan. Mengajak untuk bersekutu dengan Tuhan, mengajak untuk beribadah sama-sama, doa sama-sama. Kita saling mengajak. Karena untuk itulah Tuhan Yesus lahir, ya. Tuhan Yesus lahir untuk menjawab setiap kita, pergumulan kita, ya. Setiap kesulitan yang kita hadapi dengan penuh kerendahan hati. Kita mau datang pada Tuhan. Dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Kita mau datang pada Tuhan. Bahwa melalui Natal, hidup kita diubahkan Tuhan. Amin. Melalui Natal, ya. Mari kita meresponi pesan Tuhan malam hari ini. Mari kita sama-sama sekarang pergi ke Bethlehem. Jadikan rumah kita di Bethlehem, tempat kesukaan besar bagi keluarga. Amin. Jadikan lingkungan kita di Bethlehem, tempat kesukaan kita, baik kita tetangga kita. Mari. Bethlehem, bukan kita pergi ke sana. Bethlehem itu, keluarga kecil itu sudah menjadi Bethlehem. Amin. Keluarga kecil kita menjadi Bethlehem, menjadi tempat kesukaan keluarga kita. Sukacita besar. Biarlah firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita. Yang pertama, mari kita saling mengajak untuk bersama-sama pergi ke Bethlehem untuk mengalami janji Tuhan. Yang kedua, saling mengajak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, saling mengajak untuk melakukan kebaikan dan kebenaran bagi sama. Dan yang keempat, saling mengajak untuk membangun kebersamaan di antara sesama keluarga, saudara, kakak adik, dan sesama umat. Sesama para pelayan, masyarakat, dan pemerintah. Itu saling mengajak, membangun. Amin. Inilah Bethlehem kita. Kota ini harus menjadi Bethlehem bagi kita. Amin. Kota ini harus menjadi tempat sukacita besar bagi semua masyarakat Belu. Biarlah pesan firman Tuhan hari ini, malam hari ini menjadi satu dorong buat kita. Menjadi satu semangat buat kita. Bahwa melalui semangat Natal, kita akan terus membangun kebersamaan di antara kita. Bahu-membahu dan terlebih membangun persekutuan erat dengan Tuhan. Dan berkata kita, amin firman Tuhan.